Hari ini kita bakal membahas tentang sebuah bumbu yang buat orang Korea itu salah satu main seasoning. Hampir semua masakan Korea, apalagi yang populer di Indonesia, pasti ada bumbu ini, yaitu bumbu gochujang. Dan hari ini partner gua Adi, tukang masak kesayangan kita semua, sudah menyiapkan sebuah resep yang menggunakan gochujang. Apa resepnya? Kita hari ini tasting stir fried pork with gochujang sauce and kimchi. Pork, 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 pork. Gochujang ini zaman sekarang ini populer banget, Di. Tapi gochujang ini sendiri secara sejarah itu sebenarnya populernya tuh dari abad ke-18, zamannya dinasti Joseon. Betul banget. Benernya umurnya tuh nggak panjang-panjang banget. Bukan yang tua banget sebenarnya. Nggak tua banget. Tahu ke penyebabnya kenapa? Bahan dasar gochujang apa? Cabe. Cabai asalnya dari Amerika. benua Amerika, ditemukan di Abad 16. abad 16, dibawa sama pedagang dari Portugis. Makanya gochujang ini baru terkenal di abad ke-18. Cabe itu udah mulai masuk Korea di abad ke-16an juga sebenarnya. Cuman penggunaan awalnya ini bukan buat makanan. Bukan buat makanan, Bukan buat makanan. tapi buat obat. Buat obat-obatan. Coba Betul. lu bayangin nih. Lu zaman dulu kalau misalkan sakit demam, dikasih apa sama mak lu? Cabe. Sumpah lo! Bukan maksud gua. Kalau zaman dulu, zaman Joseon itu, kalau sama mak gue dikasihnya Panadol gitu kan. Gue dikasihnya sop ayam, coy. Ya, sup ayam abis kasih Panadol, ini sup ayam gitu kan maksudnya. Kalau zaman, lu kan bayangin ya di zaman Korea, zaman dulu nih. Anda sakit panas, makan cabe. Jejelin cabe. Lu Tapi bayangin. ini bener karena cabe itu memang dia punya khasiat ya, memperlancar aliran darah. Betul, kandungan capsaicin. Capsaicinnya itu memang memperlancar aliran darah. Makanya Gitu. namanya cabe, dalam bahasa Latinnya pun capsicum. Betul. Jadi capsaicin ini gak cuman bagus buat demam, tapi juga bagus juga untuk flu dan bagus buat mempercepat metabolisme. Makanya orang Korea langsing-langsing, kakinya kecil-kecil. Iya, mungkin karena makan cabenya banyak. Karena tiap hari makannya gochujang, Yes, coy. betul. Hampir setiap makanan di Korea modern ini sebenarnya, ya bumbunya itu bahan dasarnya gochujang. Lu lihat aja tteokbokki merah-merah. Makan sup merah-merah. Bude Makan jjigae, merah-merah juga. kimchi, Merah-merah semua. Semuanya ada cabenya. aja. Cuman harus dibedain ya. Kadang-kadang yang dipakai itu juga bukan gochujang, tapi gochugaru. Which is gochugaru itu adalah salah satu part dari gochujang juga gitu. Gochugaru tuh bubuk cabe. Gitu. Jadi pada intinya adalah ketika cabai memasuki budaya Korea, langsung jadi raja. Betul. Ya takes time lah. Sebenarnya dia masuk abad 16, mulai Butuh 2 populernya abad itu 2 abad sebenarnya. Lumayan lama sebenarnya. 200 tahun pertama jadi obat, baru kemudian jadi bumbu. Ya mungkin orang juga ini adaptasi lah ya dari obat kan pedas tapi lama-lama enak juga kayak orang Indonesia kan sebenarnya. Dan gochujang ini salah satu bumbu yang sangat disukai karena sifatnya itu bisa membantu mengawetkan. Dan lu kayak tahu sendiri ya, Korea itu iklimnya beda sama kita, coy. Betul. Kita ini tropis nih. Di Korea, lu udah masuk musim dingin. Kalau lu nggak mikir panjang, nyimpen makanan, Ya, lu yang jadi ini makanan di freezer sebenarnya. lu kelaparan. Betul. Jadi di Korea itu musim dinginnya tuh parah banget, coy. Betul. Kita Katanya udah pernah tuh, merasakan ya di Peking ya, ya. di Peking itu paling Minus 35 parah. ya. Enggak, gua waktu itu minus. Pernah coy minus 35, badai salju di Cilicayen. Oh iya. Gua ingat ya benar. Gua jalan kaki dari Bener. Cilicayen pulang ke rumah gua minus 35, badai salju gede banget. Wah, Maaf Bu, saya gak ngerasain, saya di dalam rumah soalnya waktu itu. lu tai sih. Jadi gue gak ngerasain. Ya dingin, cuman gak dingin-dingin amat gitu. Gua jalan pulang dari Cilicayen ke rumah gua di Sahoyen, coy. Kalau misalnya zaman dulu, gochujang itu sebenarnya populer. Waktu dia mulai dibikin itu sebenarnya populer sebagai persiapan bahan makanan untuk musim dingin. Kenapa? Betul. Ya, come on, makan cabai anget badan lu. Jadi Satu populer itu. banget tuh. Kedua, namanya lu mau musim dingin, sayur nggak bisa tumbuh. Betul. Kan pas musim gugur tuh, sayuran nih banyak nih, harvest time. Lu butuh untuk pengawetan kan, karena musim dingin tuh nggak ada sayuran. Betul. Jadi mereka tuh mikir gimana caranya nih sayurannya bisa diawetkan. Ada yang dibikin jadi kimchi. Nah, cuman kimchi kita mesti stop dulu walaupun bahannya ada ya part of gochujangnya juga, tapi bukan gochujang.
kita bahas di episode berikutnya nih kimchi nih gitu. Nah, sedangkan gochujang itu bahan dasarnya memang aslinya tahan lama dan dia punya khasiat tambahan coy. Pedes. Menghangatkan badan. Betul, tadi yang kayak gue bilang. Mau winter harus ada gochujang gitu. Mau winter bikin kimchi, bikin gochujang. Betul, gitu. Tapi kalau gochujang zaman sekarang itu kan udah dikemas ya istilahnya. Sebenarnya cara pembuatannya zaman modern punya sama zaman dulu itu sama apa beda sih? Kita ngomong yang tradisional ya, bukan yang industri. Kalau ngomong yang tradisional sebenarnya cuma beda di satu bahan. Sebenarnya waktu zaman dulu itu sampai sekarang pun sama sebenarnya. Bahan dasarnya ada 4. Yang pertama pasti pepper, cabe. Ya, itu fungsinya buat Kapsikum, apa? Ya? Kapsikum. Fungsinya pasti buat rasa pedes. Terus kedua warna merah kan pasti ini yang menyala. Biar cantik gitu Biar kan? cantik. Iya pasti dong. Yang kedua yang dipakai adalah beras ketan. Bukan beras putih. Jadi beras ketan ini fungsinya itu buat dijadiin pasta. Jadi kan gochujang itu kalau lu angkat kan kental-kental gitu ya. Ya kan konsistensinya kental. Betul. Nah, si beras ketan ini fungsinya adalah membuat pasta dasarnya. Nah, yang ketiga itu adalah kacang kedelai yang difermentasi. Sebutannya itu meju. Mejuin? Jangan mejuin, salah itu udah salah. Jangan, ini channel makanan bukan channel kita yang dulu yang udah hilang itu, bukan. Cuman si meju ini fungsinya ya sebenarnya buat starter buat fermentasinya. Kita tahu lah gochujang ini difermentasi. Betul, gochujang itu ya sebenarnya bumbu makanan yang difermentasi. Jadi kayak meju ini adalah biang fermentasinya. Betul, biang fermentasinya. Yeast lah ya dibilang. Ya bisa dibilang kayak yeastnya, cuman bukan yeast. Ya, beda. Dia dibuatnya dari kacang kedelai yang biasa digiling. Habis digiling, dia difermentasi. Setelah difermentasi, bubuk kedelai ini dicampur di mejunya ini. Dan bahan yang terakhir adalah garam. Garam. Kenapa garam? Dari dulu emang garam itu dipakai untuk pengawetan. Betul. Sekaligus menambah rasa. Betul sekali. Gitu. Ikan asin, Ya ikan asin pakai garam. Semua yang diawetkan rata-rata di dunia ini pakai garam kebanyakan. Gitu. Nah, kita sebelum masuk ke proses pembuatannya secara tradisional, gue mau cerita dikit dulu mungkin yang bedain sama yang di modern ini gimana. Perbedaannya adalah satu bahan aja. Namanya itu fermented barley malt kalau bahasa Inggrisnya. Jelai, betul. Kalau bahasa Indonesianya jelai malt. Gitu, tapi difermentasi juga. Kenapa? Kalau zaman dulu itu bikin gochujang, waktunya tuh lama. Bisa bulanan sampai tahunan. Anjir. Iya benar, karena lama banget ya, prosesnya natural sekali. Nah, kalau modern ini yang masih tradisional, cuman ya udah agak modern dikit ditambahin ini, fermented barley malt ini. Kenapa? Satu, buat mempercepat proses fermentasinya. Kedua, si fermented barley malt ini, dia bakal ngeluarin, ada satu proses kimiawinya, dia ngeluarin gula sebenarnya. Nah, gulanya ini bukannya jadi rasa sebenarnya, tapi sebenarnya buat makanan, buat si mejunya tadi, gitu loh. Mejunya fermentasi nih. Waktu dia proses fermentasi, bakterinya ini butuh makanan. Waktu ada gulanya ini, jadi makanan buat si mejunya, proses fermentasinya otomatis lebih cepat nih. Gitu. Dan modern ini ya kalau misalnya udah industri ngomong bahan-bahan kimia pasti ada ditambahin dikit-dikit. Itu satu. Terus bahan pengawet gitu. Cuman ya bahan pengawet mah susah ngomong ya. Susah ngomong sebenarnya. Cuman ya kalau yang tradisional pun sebenarnya ngomong awet ini. Kalau yang tradisional sendiri itu sebenarnya tahan lamanya berapa lama sih? Tidak ada catatan yang mengomong dia kayak maksimal 2 tahun, 3 tahun. Kenapa? Karena sebenarnya proses fermentasi ini bisa berlanjut terus. Gitu. Kan tadi disebutin nih, proses fermentasi bisa yang sangat tradisional memakan waktu berbulan-bulan hingga sampai tahunan. Bertahun-tahun. Kenapa? Semakin lama rasanya itu bakal semakin matang, semakin deep. Tapi ketika dia gitu. Difermentasi, kalau misalkan aduh gue lapar nih, gue pengen masak, gue ambil, gue kubur lagi, bisa? Bisa. Tapi biasanya umumnya nih kalau misalnya udah difermentasi, udah selesai, dia bakalan disimpan ke tempat yang lebih dingin biar lebih awet. 2, untuk memperlambat proses fermentasinya. Sebenarnya. Nah, kalau cara pembuatannya secara tradisional nih ya gue nanya ya. Kalau ngomongin mesin beda cerita. Beda. Kita ngomong yang cara tradisional yang paling asli, betul. Paling otentik. Nah, kita gini. Tadi bahannya 4, ingat? Yang pertama beras ketan. Meju. Gue paling ingat meju. Itu meju fermented soybeans.
Pokoknya gue ingetnya mulu. meju. Bukan. Pokoknya yang pertama ini beras ketan. Beras ketannya ini biasanya cabe, beras ketan, betul. Meju, garam. Betul, jangan meju doang ingetin ya. Ya. Yang paling penting ini pertama beras ketan. Beras ketannya biasa itu dikukus dulu. Dikukus dulu, dimasak hingga matang. Kalau udah, biasanya tuh dikeringkan. Setelah dikeringkan, itu bahan ditumbuk. Beneran kayak bikin bubur beras ketan ya? Betul. Dia ditumbuk sampai konsistensinya menjadi seperti pasta. Kalau udah jadi pasta, itu baru ditambahin si gochugaru sama meju. Gochugaru, bubuk cabe. Bubuk cabe. Nah, bubuk cabe ditambahin, mejunya ditambahin, garamnya ditambahin. Habis itu, kalau zaman dulu kan nggak ada kulkas ya, atau ada regulated temperature room gitu, nggak ada. Jadi yang dilakukan sama mereka ditaruh ke wadah yang bersih, biasanya tuh guci bentuknya. Bahan gucinya ngaruh nggak? Biasanya dipakai guci keramik. Ya come on, zaman dulu nggak ada guci plastik coy. Guci keramik semua. Ya kan tanah liat coy. Ya kan ya keramik biasa yang bersih gitu loh, yang kinclong-kinclong lah biasa gitu. Baik. Nah, ditaruh ke sana, ditutup dengan rapat. Nggak boleh ada udara. Bukan nggak boleh ada udara sih, yang penting rapat aja. Kenapa harus rapat? Karena gucinya ini harus ditaruh ke tempat yang sejuk. Masalahnya di Korea itu kan suhunya naik turun. Musim dingin, musim gugur, musim panas ya kan. Gimana kira tempat sejuknya? Kubur. Mereka kubur dalam tanah. Betul. Ini praktek yang benernya banyak banget dilakukan dalam membuat makanan fermentasi di bangsa-bangsa lain juga sebenarnya. Even kayak bangsa China pun di Northeastern China, suku-suku Asia Tengah, baik dari itu Manchu, Khitan, Mongol, mereka juga punya tradisi membuat, tapi bukan seasoning sih. Mereka bikinnya sayur coy. Betul. Bikin sayur asin caranya kayak gitu, masukin guci, dikubur. Orang Jepang juga bikin miso juga. Orang Jepang juga mirip-mirip gitu deh. Iya. Ntar kita research ya, coba ya. Miso juga kayaknya mirip-mirip. Seingat gue juga dimasukin guci. Nah, guci dan mungkin kemungkinan besar dikubur juga karena difermentasi. Ya. Nah, setelah dikubur, sebenarnya ya udah proses tinggal wait aja. Menunggu sampai matang. Cuman kelemahannya di proses yang tradisional ini, karena dikubur, jadi kemungkinan buat si gochujangnya ini proses fermentasi gagal juga ada. Lah kalau gagal terus? Ya udah wassalam. Sebenarnya karena itu mereka bikin ini nggak bisa diselamatkan. Susah karena ya orang zaman dulu pengetahuannya masih kurang ya. Jadi ya misalnya mereka bikin 10 guci, mungkin ada 1 atau 2 guci yang gagal, itu wajar banget gitu. Karena lo nggak bisa kontrol. Betul gitu. Juga sih. Nah, bedanya sama proses pembuatannya yang di zaman modern ini, kita ngomong tradisional sekali lagi. Itu kan ditambahin tadi barley malt. Ya kan? Fermented barley malt. Iya. Itu pasti prosesnya nggak selama, ya tetap bulanan, cuman nggak sampai mungkin 1 bulan tuh udah bisa, 2 bulan udah bisa gitu. Lebih cepat, itu satu. Terus yang kedua adalah modern ini kita lebih mengenal namanya hygiene. Ya. Ya kan, jadi buat persiapan wadahnya pun biasanya itu harus benar-benar bersih dulu, steril dulu gitu kan. Terus nggak perlu lagi ditanam dalam tanah. Biasanya simpan di mana? Biasanya room temperature aja udah bisa. Idealnya sebenarnya itu 21 sampai 27 derajat Celcius. Berarti sebenarnya kayak suhu-suhu musim gugur ruangan itu sebenarnya udah cukup dong. Udah cukup gitu. Cuman kan mereka persiapan kalau dulu buat winter ya. Jadi ya amannya udah gue kubur aja deh. Kalau modern zaman sekarang proses gochujang ini bisa dicek. Betul. Kenapa? Karena nggak dikubur lagi. Kalau misalnya baunya udah mulai bau-bau busuk gitu atau gimana, ya udah berarti ini gagal. Gitu, nggak usah diterusin lagi, bikin baru gitu kan. Dan bisa dibantu prosesnya untuk meratakan rasanya sebenarnya, yaitu bisa diaduk gitu periodically, misalnya berapa hari sekali itu diaduk gitu, itu nggak masalah. Dan yang membedakan, kalau dulu ini tutup rapat, kalau modern ini nggak ditutup rapat. Kenapa? Fermentasi itu butuh oksigen, ya kan? Jadi tutupnya kalau zaman sekarang itu biasanya kayak kain aja. Kain itu ya, yang kayak kain tembus itu kan? Nggak, kain biasa ya nggak apa-apa. Yang biasanya kain buat nutupin cheesecloth gitu. Ya, cheesecloth kayak gitu. Boleh kayak gitu. Kalau ada kayak gitu lebih bagus sebenarnya. Yang penting sebenarnya ditutup agar gak ada kotoran masuk aja sih. Sebenarnya kayak gitu. Yang ngebedain cuman begitu aja sebenarnya. Tapi kalau boleh gue bertanya satu hal, dengan cara pembuatan yang berbeda ini, sebenarnya gochujang zaman sekarang dengan zaman dulu tuh rasanya beda gak sih? Nah, ini yang sulit banget buat ditebak. Kenapa? Gochujang ini nggak ada satu resep pun yang istilahnya intinya tuh kayak begini. Karena gochujang ini makanan rakyat nih. Setiap keluarga aja memiliki resep masing-masing.
Contoh garamnya segini atau ditambahin lada lagi atau ditambahin sesuai apa selera sesuai ya. selera gitu. Tapi kalau ngomongnya secara sama-sama tradisional, gua rasa masih hampir sama ya. Karena kita tahu negara Korea itu adalah salah satu negara yang benar-benar preserve kebudayaannya dia dan kulinernya mereka. Gitu. Jadi itu resep-resep itu banyak banget yang masih dijaga dan turun-temurun tuh masih banyak banget. Begitu kalau menurut gua. Ingat ceritanya Gung Jung MC? Betul. Dari resep kerajaan turun sampai ke rakyat sampai ke dunia. Itu yang tepuk tangan banget sih. Gitu. Harusnya sih kalau kebudayaan kayak gitu mereka akan sangat amat mempreserve gimana rasanya biar bisa original mungkin walaupun dibantu dengan teknologi modern sih istilahnya. Betul banget. Teknologi modern ini kayak tadi kan lu bilang barley malt itu kan dia mengandung sugar ya, tapi gunanya untuk mempercepat. Betul. Aslinya tuh dia menambah rasa manis atau enggak? Karena gochujang tuh kan sebenarnya nggak terlalu pedes ya. Dia lebih ada dominan rasa manisnya gitu. Pasti ada rasa manisnya nih. Kenapa? Karena logikanya si bakteri fermentasinya ini pun dia butuh konsumsi gula yang diproduksi dari mejunya, dari proses fermentasinya itu. Dia pasti memproduksi gula. Lu kalau nyadar hampir setiap makanan difermentasi itu ada manisisme sedikit. Betul. Apapun bahan yang dipakai. Jadi kalau misalkan video kita ini bisa mencapai berapa view di? 1 juta view. 1 juta view, Adi bakalan mencoba bikin. Gua coba bikin gochujang. Secara tradisional. Kubur. Ya enggak dikubur, cuman yang tradisional aja. Kubur lah coy. Emang gua mau kubur di mana? Tanah rumah gua. Emang lu nggak ada halaman? Kolam ikan ada. Masa gua celupin kolam ikan? Nggak mungkin. Nyokap lu punya kebun bunga? Ya nggak mungkin gua kubur di sana, jangan lah. Udah yang tradisional modern. Itu tempatnya si Zui pipis. Waktu. 22 menit, Cuk. Udah kita mulai dari 1 juta aja tadi. Kalau misalnya itu. 1 juta view, Adi bakalan bikin gochujang tradisional. 1 juta view, gue bikin gochujang tradisional. Dan sekarang kita bakalan mencoba ke preparation and tasting. Adi hari ini bakalan ngebikin daging tumis pakai bumbu gochujang. Mari kita langsung lihat saja. Gua tugas makan, Adi adalah tugas masak. Saya pergi dulu. Let's go! Syuh, cepetan! Oke, hari ini kita bakal tasting bumbu gochujang sebenarnya. Cuman karena Pork. Ya, pork. Ini yang kebetulan gue bikin pork. Kenapa? Maaf yang agak makan pork, bukannya kita agak mau ini, cuman karena dagingnya sisa ini, jadi gue bikin ini gitu. Jadi bisa benernya dibikin gochujang itu pakai protein apa aja, bisa pakai ayam, bisa pakai sapi, bisa aja. Tapi ada satu jadi tetap harus ada balancernya yang lain biasanya. Makanya di kasus ini gue tambahin kimchi. Dan ini ada salah satu makanan coba gue recreate itu karena waktu gue kuliah ada makanan Korea dekat apartemen gue yang suka gue pesen. Ya makanannya modelnya kayak begini dan itu murah dan enak. Sebenarnya gue tahu apa yang lu maksud, ya, tapi lu tahu ya lah. Gitu. Dan itu makanan enak banget, murah dan enak gitu. Dan harganya itu 15 sampai 20 Betul, itu.
Nah, itu yang gue coba. Teman-teman kita di Beijing pasti tahu Pasti lah tahu ya. ini apa. Yang tinggalnya di Cilicayun, Pasti coy. tahu. Korea Tungmen. Itu. Nah, gitu. Jadi ya bumbunya sebenarnya simpel banget nih. Cuman ya protein, daging apa aja, terus bawang putih kalau gua. Bisa ditambahin bawang-bawangan, bawang bombay gitu ya. Apa yang membuat kimchi ini lebih strong banget, terus deep banget rasanya. Sedangkan kalau kimchi itu light rasanya, asam-asam light gitu kan. Jadinya dia bakal nambahin rasanya substance. Lebih, ya begitu. Jadinya lebih ngurangin deepnya, terus ada asam-asamnya dikit, jadi seger gitu, makannya enak gitu. Jadi gimana? Kita mau testing? Tako mau testing? Ya mau lah kalau dia mah. Yuk, gua ambilin. Oke. Mari kita coba. Monggo, dikit-dikit dulu deh. Pork gochujang bumbu kimchi. Pork kimchi bumbu gochujang. Stir fried pork with kimchi and gochujang sauce. Cheese. Gue belum makan malam lagi. Gua melihat surga di depan mata gua. Tapi ini bener-bener enak banget. Ya. Jadi rasanya itu bener-bener kayak ada pedas, tapi nggak pedes-pedes banget. Betul. Jadi yang takut pedes kayak gue sebenarnya nggak terlalu tahan pedes ya. Kalau gue makan terlalu pedes, gue diare. Tapi gue bisa makan, dan gue nggak akan kayak gitu, nggak. Karena sebenarnya karakter pedesnya Korea itu bukan pedes yang kayak pedes Indo sih. Betul. Bukan yang kayak terus nendang ke muka lu gitu, enggak. Sebenarnya pedesnya lebih ke ya pedes-pedes panas-panas gitu aja sih. Dan apalagi lu tambahin kimchi itu ya. Nah, ini dia juga ada kicksnya gitu. Asam-asamnya dikit dari kimchinya. Ada. Dan kayak yang tadi dilihat ya sama Adi tadi, minyaknya itu di-infuse dulu pakai lemak porknya. Betul. Jadi rasanya tuh gurih banget, coy. Betul. Ini teknik yang bisa lu pakai kalau misalnya lu masak pakai pork sebenarnya. Kalau lu pakai daging sapi, ya lu harus potong. Betul. Gitu. Jadi lebih cocoknya pakai pork sebenarnya. Ayam bisa. Pakai lemak ayam, kulit ayam bisa. Nah, kulit ayam biasanya tuh kalau bikin kulit ayam bisa banget kulit atau lemaknya itu diminyakin dulu. Betul, di-infuse dulu sampai biasanya garing. Nah, itu minyaknya wangi ayam tuh biasanya. Baru dipakai proses masak. Jadi gimana? Lanjut makan lagi. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan serial ini merupakan bagian dari Tasting Korea. Oke, yang ini lagi makan, jadi we gonna see you on the next video. Bye-bye!